Halo, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, salam ceketer dari Jambi, guys, untuk para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara. Apa kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan ya kabar baik selalu menyertai kita. Ini sembari kita berberes, guys. Jadi ya utamakan memang kandang ini adalah kebersihan. Kalau kita bersih, semuanya bersih ya, semuanya sehat, ternak sehat, kita sehat semuanya. Pembahasan kali ini banyak sekali ya kalau yang namanya pembahasan itu. Kemarin ada yang masuk, mana HP-nya? Itu ya terima kasih ya yang sudah, ya mungkin yang sudah rekan-rekan kawan-kawan yang sudah ngambil telur saya, yang sudah menetaskan, ya silahkan saja sembari kita belajar, sembari kita apa ya, mencari pengalaman, sembari menetaskan. Mungkin ada yang menunggu kiriman. Hari ini tadi saya berangkat ke Bangka Belitung, kemudian insya Allah besok ke Lampung, sudah itu nanti ditunggu ke Kalimantannya di daerah Pangkalbun nanti, mudah-mudahan ya sampai di sana dengan selamat ya, tentu mendarat dengan selamat. Ambisi ternak puyuh pemula, nah ini dia guys, ambisi ternak puyuh pemula. Untuk rekan-rekan ya, ambisi sih boleh ya, boleh, cuman dalam ternak puyuh memang kita perlu mengenal dulu beberapa ternak, dan juga kita perlu adanya konsekuensinya dari kita, dan juga dalam ternak itu yaitu tadi ambisi ternak puyuh pemula. Jadi terkadang kita ambisinya tinggi karena mungkin melihat dari sumber informasi-informasi lain ya, atau mungkin dari media sosial yang untung puluhan juta, yang omsetnya ratusan juta per bulan, ataupun mungkin puluhan juta per bulan, ataupun mungkin ratusan per minggu. Nah, itu ada juga di situ. Tetapi di sini seringkali menyarankan saya kalau untuk pemula itu jangan terlalu banyak dulu. Karena apa? Di situ kita belum mengenalnya masalah ternak puyuh. Terus kemudian resiko yang akan kita hadapi seperti apa. Terus kemudian bahayanya seperti apa. Kemudian keuntungannya di mana, kerugiannya di mana, cara merawatnya. Yang intinya itu cara merawatnya dulu lah yang perlu kita kenali, yang perlu kita pahami, itu adalah cara perawatannya dulu. Kalau untuk ya siapa sih yang enggak gimana ya, ambisi itu pasti ada. Kita sifatnya manusiawi ya. Jadi kalau untuk ambisi, Pak saya memelihara langsung 3.000. Banyak kejadian kayak gitu. Kemarin juga ada yang pemula datang ke sini, kalau nggak salah ada di videonya. Langsung pesan bibit itu sekitar 2.000. Ini pemula. Di tengah perjalanan bibit sudah mau saya masukkan ke mesin, tiba-tiba ngebatalin. Karena apa? Karena perhitungan-perhitungannya kok nggak ketemu Pak, kok rugi Pak. Nah ini kan salah satu contoh ambisi itu tadi. Melihat perkembangan, ya karena ini apa ya, permasalahan di setiap lini daerah. Kalau untuk ternak puyuh itu berbeda-beda kawan. Kita nggak bisa samakan. Mungkin di Pulau Jawa relatif dengan pakan oplosan yang mungkin bahan bakunya jauh lebih murah daripada kita yang ada di Jambi, dan mungkin juga rekan kita yang ada di Kalimantan juga, mungkin yang ada di Bekasi juga. Nah ini di Bekasi ini ada, ini di Jakarta. Muhammad Sahril ya kemarin sudah ya mendarat dengan beberapa yang pecah, tapi ya nggak apa-apa, yang penting di situ perlu dikembangkan saja lah gitu. Intinya seperti itu. Kalaupun memang ada yang mau sharing ya silahkan, monggo, nggak masalah. Nanti kalau memang saya ada waktu untuk membalas chattingan ya kita balas. Kalau memang enggak ya mungkin ya sabar, ataukah saya lupa, ataukah seperti apa, karena terkadang berbenturan dengan kegiatan pribadi.
kembali ke pokok permasalahan tadi. Jadi yang ambisi ini kalau bisa urungkan dulu lah. Ya boleh ambisi, tetapi nanti kalau kita sudah mengenal puyuh itu siapa, kita siapa, harus bagaimana. Nah itu harus harus didalami dulu cara. Yang penting tata cara ternak puyuh lah. Kalau soal hasil, kalau soal untung rugi itu dalam bisnis sudah biasa. Tetapi kan di sini kan yang perlu kita pahami itu adalah cara merawatnya dulu. Kalau kita nggak tahu cara merawatnya, lambuk kita merawat 100.000 ekor ya nggak bakalan. Kalau kita nggak tahu cara merawatnya, begitu kita merawat itu sekitar 500, 800, ya kalau kita tahu cara merawatnya, terus kemudian kita ada celahnya di mana sih ini agar supaya kita bisa meraup keuntungan ini dari sudut mana. Kalau memang kita sudah greng, jalannya lurus, terus kemudian kita ada beberapa celah di situ, terus kita kemudian ada beberapa mungkin banyak pesanan, mungkin banyak ini, terus kita pertimbangkan ke depannya kok kita banyak yang pesan ke depannya kok kayaknya kok ternak saya ini rame, ya silahkan kita gas aja gitu. Tapi kalau untuk awal-awal ya saya rasa jangan terlalu ambisi dulu ya. Ambisinya pemula di dalam ternak puyuh itu biasanya seperti itu. Pak, saya pesen bibit 1000. Padahal belum tahu nih. Belum pernah ini. Caranya ngerawat puyuh gimana, mau ngejual telur gimana. Ini belum tahu. Begitu nanti ada kendala, stres kita dibikin. Jadi kembali ke permasalahan awal. Kalau menurut saya untuk para pemula jangan terlalu ambisi dulu. Ya mungkin kita melihara di bawah 500. Kemudian nanti seiring berjalannya waktu dipelajari ke depannya seperti apa. Memang kalau untuk pemula yang ke sini itu rata-rata ambisi. Pengennya sekian, 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 sekian. Tapi ya itu tadi ada beberapa orang juga yang berhenti total karena diawali dengan ambisinya ini tadi. Jadi kalau untuk keseriusannya itu saya kira kita harus kita serius dulu dalam menangani, dalam menyikapi ternak. Ini waktunya bertelur kawan, karena ini sudah hampir tengah hari. Jadi kalau yang namanya kita ternak, ambisinya dulu yang kita kedepankan, itu sulit kita. Sulitnya apa? Ya kita informasi masih terbatas, pengalaman masih terbatas. Kemudian kita pemain baru. Dan juga cara buang telurnya kemana. Semuanya kita masih kebingungan. Nah di dalam menyikapi ambisi ini tadi, kalau menurut saran saya pribadi, jangan terlalu banyak dulu. Jadi jangan terlalu banyak dulu, kenali dulu. Nanti kalau permintaan telur di pasaran sudah mulai naik, sudah mulai kita mulai dikenal orang, terus kita mulai bisa menjalankan bisnis kita, ya silahkan kalau memang mau nambah. Pak Edi populasinya berapa? Kalau saya jujur, saya populasinya dikit, tapi ini kan banyak yang berkokok. Artinya saya di bagian pembibitan, ini indukan semua. Memang saya ternak nggak sampai 1000 kawan, tapi kan saya seringnya ngirim telur ke luar-luar provinsi gitu. Nah, mau telurnya yang gimana? Mau yang PS kah? Mau yang FS kah? Kita insya Allah bisa melayani, walaupun ya saat ini masih ada beberapa antrian gitu. Nah, kembali ke pokok permasalahan, masalah mengenai ambisinya peternak baru atau peternak muda. Boleh ambisi, tetapi ya jangan terlalu dipaksakan. Nanti kita nggak tahu jalannya kayak mana, nggak taunya nanti kita malah malah kita mendapatkan cobaan yang besar, kita nggak bisa keluar dari permasalahan, akhirnya apa? Akhirnya bangkrut. Makanya jangan terlalu ambisi dulu, jangan terlalu memaksakan diri, pelajari dulu. Ya ada kemarin yang saya masih mempelajari Pak, nanti kalau saya sudah yakin, saya beli telur dengan Pak Edi. Ini ada WA-nya seperti itu. Nah itu bagus kawan. Jadi pelajari dulu, perhitungkan dulu semuanya,
amati dulu ya, tidak ada salahnya kalau kita sama-sama mengamati, sama-sama belajar. Jadi nanti kita ya siapa saja sih yang sharing dengan kita, yang tanya dengan kita ya, insya Allah kita jawab juga ya. Mungkin rekan-rekanku, bolehlah kita mencari sumber informasi itu jangan dari satu titik saja. Saya sering kali berbicara seperti itu. Nah, oleh karena itu, ambisi itu tadi kita kurangi dulu. Ya, jangan ambisi. Kalau bisa kita hobi. Ya, ambisi jadikan itu adalah hobi. Jadi kita nanti kalau misalkan kita memang betul-betul hobi di situ, hobinya ternak, ngurusi ternak, ya tidak menutup kemungkinan apabila ada permasalahan kita tidak seberapa untuk menanggung stres yang mungkin berlebihan untuk beban pikiran kita. Nah, rekanku semuanya, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan mengenai jangan terlalu ambisi dulu lah kita. Santai aja kita, ikuti aja ngalirnya seperti apa, arahnya kemana, kita ikuti saja. Jadi mudah-mudahan ke depan kita yang terbaik untuk kita semuanya, para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara. Mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf, salam ceketer dari Jambi untuk para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara. Tetap jaga kekompakan, sehat selalu, jaga kesehatan kita, jaga kesehatan burung. Mudah-mudahan kita sukses semuanya peternak burung yang ada di Indonesia. Amin. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.